Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Nur Ahdiah, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Video ini berisi demonstrasi kontekstual modul 1.1 tentang komik video animasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Seperti apa sih pembelajaran yang berpihak pada murid? Yuk sama-sama kita amati komik berikut ini. Selamat pagi anak-anak. Nah, karena setelah bagi rapot kalian akan libur selama 2 minggu, Ibu punya tugas untuk kalian semua. Jadi tugasnya adalah kalian akan membuat sebuah cerita berdasarkan apa yang kalian lakukan selama liburan. Kemudian nanti ceritanya akan dikumpulkan kepada Ibu pada saat kita masuk kembali ke sekolah. Nah anak-anak, ceritanya harus benar-benar berdasarkan pengalaman kalian ya, yang kalian lakukan pada saat kalian liburan, bukan karangan atau hayalan. Aduh, saya tidak bisa menulis ceritanya, Bu. Susah. Asik, saya suka menulis cerita, Bu. Bu, tugasnya susah sekali. Tidak boleh pesimis dong, Zaini dan Hafizah. Kalian belum mencoba saja sudah mengatakan tugasnya sulit. Kalian harus semangat seperti Rehan. Ya kan Rehan? Harus ditulis ya, Bu. Betul Siti, tugasnya harus ditulis karena ini kan tugas untuk membuat cerita. Pokoknya kalian harus bisa ya anak-anak. Kalian harus menulis satu cerita tentang apa yang kalian lakukan selama liburan, dan nanti ceritanya akan dikumpulkan pada saat kita masuk sekolah. Berhubung bel istirahat sudah berbunyi, jadi silahkan kalian istirahat dulu. Nanti kita akan bahas kembali pada saat masuk ya. Hai Bu Dia, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang juga Bu Olive. Kebetulan tadi saya lewat di depan kelas Ibu. Ada apa Bu? Anak-anak ramai sekali sepertinya. Oh iya Bu, anak-anak saya beri tugas untuk membuat satu cerita pada saat mereka liburan nanti. Terus tugasnya nanti akan dikumpulkan pada saat kita kembali masuk ke sekolah. Tapi ya begitulah anak-anak. Ada saja alasan mereka. Tidak bisa menulis lah, tidak bisa mengarang lah, susah lah. Padahal kan mereka belum mencoba ya Bu. Tugasnya harus ditulis ya Bu Dia. Iya dong Bu, sekalian kita melatih kompetensi literasi anak kan. Begini loh Bu, sebenarnya kalau untuk meningkatkan kemampuan literasi anak itu tidak hanya harus dengan menulis atau membaca saja Bu. Loh, maksudnya seperti apa toh Bu Olive? Jadi kita sebagai guru itu harus bisa memfasilitasi anak dan melihat kompetensi yang mereka miliki. Kalau Bu Dia hanya memberikan tugas dengan membuat cerita, mungkin benar Bu ada anak-anak yang merasa kesulitan. Karena anak kan memiliki karakter yang berbeda, kemampuan mereka pun juga berbeda Bu. Jadi maksud saya, Ibu berikan saja kebebasan pada mereka untuk mengerjakan tugasnya. Misalnya tidak hanya dengan menulis, boleh dengan membuat video, boleh dengan menggambar, atau menceritakan dengan audio. Pokoknya sesuai apa yang mereka suka lah Bu. Yang penting mereka bisa menceritakan apa yang mereka lakukan selama liburan, tidak hanya dengan tulisan. Nah, dari situ nanti Ibu akan terkejut pasti melihat hasil anak-anak. Karena mereka menuangkan dengan apa yang mereka suka, pasti hasilnya akan bervariasi. Wah, benar juga ya Bu Olive. Kenapa saya tidak kepikiran sampai sana ya? Tidak apa-apa Bu Dia. Saya juga baru mendapatkan ilmu ini karena saya ikut pendidikan guru penggerak di angkatan 10 kemarin. Jadi Bu, kita sebagai guru ini tidak bisa mendikte anak untuk jadi seperti apa yang kita mau. Kita berikan saja kebebasan pada mereka, asalkan tujuan pembelajaran kita bisa tercapai dengan baik, sesuai dengan yang diharapkan. Baiklah kalau begitu, terima kasih Bu Olive atas sarannya. Nanti akan saya sampaikan pada anak-anak. Nah anak-anak, ada sedikit revisi untuk tugas yang nanti akan kalian kerjakan. Jadi kita ubah saja ya.
Tugasnya nanti tidak harus dibuat dalam bentuk cerita, tapi kalian juga bebas membuatnya dalam bentuk video atau gambar atau apapun yang kalian suka. Bagaimana? Wah, boleh membuat vlog video tidak, Bu? Boleh dong, Zaini. Asik, mantap. Kalau membuat video sih saya senang sekali, Bu. Saya tetap pakai cerita ya Bu, karena saya suka sekali menulis. Boleh dong, silahkan Rehan nanti tetap membuat tulisan apa yang Rehan lakukan ketika liburan ya. Ibu, kalau begitu saya mengerjakannya dengan gambar saja ya Bu. Boleh, silahkan Siti nanti menggambar. Misalnya nanti Siti liburan ke pantai. Nah, Siti bisa kan menggambar suasana saat Siti liburan. Boleh pakai rekaman suara tidak Bu? Boleh sekali Hafizah. Silahkan Hafizah nanti bercerita dengan rekaman suara ya. Ibu tahu Hafizah ini biasanya menchat ibu lewat WhatsApp saja, dia pakai pesan suara. Sepertinya Hafizah ini memang suka sekali ya menggunakan rekaman suara. Silahkan ya Hafizah, nanti ceritanya dibuat dalam bentuk rekaman suara. Asik! Jadi bagaimana anak-anak? Nanti cerita yang akan kalian buat itu dikumpulkan ke ibu lewat chat WhatsApp saja ya. Karena kan nanti bentuknya beda-beda, ada video, ada rekaman suara, ada gambar, ada cerita. Nah, kalian nanti WhatsApp ibu saja ke WhatsApp pribadi. Nanti akan ibu baca dan ibu nilai satu-satu tugas dari kalian. Bagaimana? Baik Bu. Berarti semuanya sudah paham ya? Tidak ada lagi pertanyaan tentang tugas yang akan kalian kerjakan nanti? Sudah. Oke, good. Sepertinya semangat sekali nih ingin mengerjakan tugas. Nanti tugasnya ibu tunggu dikumpulkannya maksimal 1 hari sebelum kalian masuk ke sekolah ya. Nah, karena ibu rasa sudah cukup untuk pembelajaran kita pada hari ini, silahkan kalian pulang. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, isi dari komik tadi adalah salah satu cara penerapan ide sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni memberikan kemerdekaan pada murid untuk mengembangkan minat dan bakat yang mereka miliki. Penerapan ide sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain, sebagai seorang guru, kita harus menuntun dengan menjadi teladan yang baik bagi murid, membimbing, mengarahkan, serta memberi kesempatan pada setiap murid untuk mengembangkan minat dan bakat yang mereka miliki. Murid harus diberikan pendidikan sesuai dengan kodrat alam yang mengacu pada sifat dan karakteristik lingkungan di mana individu tumbuh dan berkembang, serta kodrat zaman yakni perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu yang erat kaitannya dengan keterampilan abad 21. Kemudian memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid merupakan konsep yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan mengutamakan kebutuhan dan potensi setiap murid, proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Tantangan dan solusi yang sesuai dengan konteks kelas dan sekolah adalah yang pertama, tantangan yaitu dihadapkan pada murid yang memiliki karakter dan bakat yang beragam. Kedua, menjaga dan berupaya agar selalu konsisten dalam menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian, solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut adalah yang pertama, melaksanakan asesmen diagnostik untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa sehingga sebagai guru mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan murid. Kedua, harus memiliki tekad dan semangat yang kuat untuk selalu mengembangkan diri dan menambah kompetensi agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang kreatif, inovatif, menghamba pada murid, serta sering meminta saran dan masukan dalam perbaikan kualitas pembelajaran dan selalu berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, dan rekan sejawat. Demikian yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.